Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu guru yakin semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran IPS hari ini, Ibu akan membacakan ayat firman Tuhan untuk kita semua. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dari pembacaan kita tadi, Ibu dapat menyimpulkan bahwa kita seringkali ragu akan ada atau tidaknya masa depan bagi kita. Kita terlalu takut jika masa depan kita tidak seindah yang kita bayangkan. Padahal Allah sudah jelas-jelas mengatakan bahwa Ia memiliki rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Hari depan kita sudah dipastikan penuh harapan. Jadi, tidak seharusnya kita ragu-ragu untuk menggapai masa depan kita. Kita perlu untuk berusaha bekerja keras seperti yang dikatakan dalam Alkitab tentang bekerja keras. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Semoga apa yang kami dengarkan boleh kami lakukan dengan baik. Tuhan Yesus, sekarang kami akan belajar. Tuhan berkati kami dalam pembelajaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk pada pembahasan kita yang pertama, yaitu keragaman suku bangsa. Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di 34 provinsi. Setiap provinsi memiliki suku yang berbeda-beda. Cara menghargai keragaman suku bangsa adalah: yang pertama, tidak merendahkan suku lain. Yang kedua, mengakui keberadaan suku bangsa. Yang ketiga, hidup berdampingan secara damai dengan orang meski berbeda suku. Yang keempat, membiasakan bekerja sama tanpa memandang perbedaan suku. Kita akan masuk pada pembelajaran yang kedua, yaitu kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Mari kita menyaksikan video berikut ini. Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ada 8 kerajaan. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Yang ketiga, Kerajaan Sriwijaya. Yang keempat, Kerajaan Medang. Yang kelima, Kerajaan Kediri. Yang keenam, Kerajaan Mataram kuno. Yang ketujuh, Kerajaan Singasari. Dan yang terakhir adalah Kerajaan Majapahit. Kita juga akan menyaksikan sejarah munculnya Kerajaan Majapahit. Mari kita saksikan video berikut ini. Asal mula berdirinya Majapahit. Asal mula Kerajaan Majapahit diceritakan bahwa sesudah Singasari mengusir Sriwijaya dari Jawa secara keseluruhan pada tahun 1290, Singasari menjadi kerajaan paling kuat di wilayah tersebut. Hal ini menjadi perhatian Kubilai Khan, seorang penguasa dinasti Yuan di Tiongkok. Ia mengirim utusan bernama Mengji ke Singasari yang menuntut upeti. Kertanegara, penguasa kerajaan Singasari yang terakhir, menolak untuk membayar upeti dan merusak wajah utusan tersebut serta memotong telinganya. Kubilai Khan pun marah lalu memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa pada tahun 1293 Masehi. Ketika itu Jayakatwang, Adipati Kediri, membunuh Kertanegara. Atas saran dari Arya Wiraraja, Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang datang menyerahkan diri. Raden Wijaya kemudian diberi hutan tarik. Ia membuka hutan itu dan membangun desa baru yang diberi nama Majapahit. Nama itu diambil dari buah maja yang rasanya pahit. Ketika pasukan Mongolia tiba, Raden Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongolia untuk bertempur melawan Jayakatwang.
Raden Wijaya berbalik menyerang sekutu Mongolnya, sehingga memaksa mereka untuk menarik pulang pasukannya karena mereka berada di wilayah asing. Tanggal kelahiran Kerajaan Majapahit pada tanggal 10 November 1293 adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardhana. Masa awal Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini menghadapi banyak masalah. Beberapa orang terpercaya Kertarajasa, termasuk Ranggalawe, Soradanambi, memberontak melawannya. Meskipun pemberontakan tersebut tidak berhasil, namun ternyata Mahapati Halayudalah yang melakukan konspirasi atau persekongkolan untuk menjatuhkan semua orang terpercaya raja. Hal itu dilakukan agar dapat mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Namun setelah kematian pemberontak terakhir, Halayuda ditangkap dan dipenjara, lalu dihukum mati. Raden Wijaya meninggal pada tahun 1309 Masehi. Anak dan penerus Raden Wijaya, Jayanegara adalah penguasa yang jahat dan tidak bermoral. Ia memiliki nama kecil Kalagemet yang berarti penjahat lemah. Tahun 1328 Masehi. Jayanegara kemudian dibunuh oleh tabibnya, yaitu Tanca. Ibu tirinya yaitu Gayatri Rajapatni seharusnya menggantikannya. Tetapi Rajapatni memilih mengundurkan diri dari istana dan menjadi pendeta wanita. Rajapatni menunjukkan anak perempuannya Tribhuwana Wijaya Tunggadewi untuk menjadi Ratu Majapahit. Selama kekuasaan Tribhuwana, kerajaan Majapahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal. Tribhuwana menguasai Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350 Masehi. Kepemimpinannya pun dilanjutkan oleh putranya, yaitu Hayam Wuruk. Masa keemasan Kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk juga disebut sebagai Rajasa Negara. Ia memerintah Majapahit dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan Mahapatihnya, yaitu Gajah Mada. Di bawah pemerintah Gajah Mada, Majapahit menguasai lebih banyak wilayah. Pada tahun 1377 Masehi, beberapa tahun setelah kematian Gajah Mada, Majapahit melancarkan serangan laut ke Palembang, menyebabkan runtuhnya sisa-sisa kerajaan Sriwijaya. Selain Gajah Mada, Majapahit juga memiliki jenderal yang juga terkenal bernama Aditya Warman. Ia terkenal karena penaklukannya di Minangkabau. Menurut Kakawin Nagara Kretagama, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Borneo, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan sebagian Kepulauan Filipina. Namun batasan alam dan ekonomi menunjukkan bahwa daerah-daerah kekuasaan tersebut tidak berada di bawah kekuasaan terpusat Majapahit, tetapi terhubungkan satu sama lain oleh perdagangan yang berupa monopoli oleh raja. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Champa, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan, dan Vietnam, dan bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok. Keruntuhan Kerajaan Majapahit. Kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah ketika terjadi Perang Saudara atau Perang Paregreg. Pada tahun 1405 sampai 1406 Masehi, antara Wirabumi melawan Wikramawardhana. Terjadi pula pergantian raja yang diperdebatkan pada tahun 1450-an dan pemberontakan besar oleh seorang bangsawan. Pada 1468 Masehi, Kerajaan Majapahit berakhir pada tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Hal ini tampak pada Candra Sengkala atau penanda tahun yang berbunyi Sirna ilang kertaning bumi, yang berarti sirna hilanglah kemakmuran bumi. Pada tahun tersebut digambarkan gugurnya Brikertabumi, Raja ke-11 Majapahit, oleh Girindrawardhana. Kemunduran kerajaan Majapahit terjadi pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15. Pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang.
Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan Islam berdiri, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara. Catatan sejarah dari Tiongkok, Portugis, dan Italia menjelaskan bahwa telah terjadi perpindahan kekuasaan Majapahit dari tangan penguasa Hindu ke tangan Adipati Unus, penguasa dari Kesultanan Demak, antara tahun 1518 dan 1521 Masehi. Kita akan masuk pada pembelajaran kita yang ketiga, yaitu tentang ASEAN. Posisi dan peran Indonesia dalam lingkup ASEAN sebagai pelopor ASEAN. Tujuan kerjasama Indonesia dalam lingkup ASEAN yang pertama yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan budaya. Yang kedua yaitu meningkatkan perdamaian dan stabilitas. Yang ketiga yaitu meningkatkan hasil pertanian dan industri. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan. Kita akan masuk pada pembahasan kita yang keempat, yaitu melestarikan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam hendaknya dilakukan secara bijaksana. Pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti dengan upaya pelestarian yang tepat. Kegiatan positif melestarikan sumber daya laut adalah: yang pertama, menggunakan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan. Yang kedua, menjaga kebersihan daerah pesisir dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menjaga kelestarian terumbu karang. Kegiatan positif melestarikan hutan antara lain: yang pertama, melakukan proses pembibitan sebelum penebangan pohon karena pertumbuhan bibit cukup lama. Yang kedua, melakukan tebang pilih sesuai prosedur penebangan pohon, melakukan reboisasi, yaitu usaha menanami lahan kritis atau gundul di kawasan hutan. Yang keempat, melakukan konservasi alam di lingkungan hutan. Demikian pengulangan materi kita hari ini. Selamat mempersiapkan ujian akhir semester. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.